Selamat pagi anak-anak kami sekalian. Karena kondisi atau situasi negara kita sekarang masih dalam situasi COVID-19 masih belum reda, maka terpaksa kita harus melakukan pembelajaran daring dalam jaringan. Nah, untuk itu anak kami sekarang kita lanjutkan materi kita matematika peminatan dengan materi sistem persamaan dua variabel. Sistem persamaan dua variabel. Kalau kita lihat dari judul materi kita ini, di dalamnya kalau kita tuliskan lagi dulu, sistem persamaan dua variabel. Nah, ini judul materi kita anak-anak kami. Kalau kita lihat satu kata dari judulnya ini, ada pertama sistem. Tentu kita tahu yang namanya sistem. Maka dalam pengertian di materi kita ini, itu artinya adalah penyatuan atau penggabungan dua atau mungkin lebih persamaan, sehingga dengan disatukannya beberapa persamaan ini tentu kita akan memperoleh suatu nilai yang akan kita peroleh, ya, suatu nilai yang akan dihasilkan dari sistem persamaan tersebut. Tentu nilai yang dimaksud di sini itu harus memenuhi terhadap setiap persamaan yang kita gabungkan, ya. Nah, biasanya di dalam persamaan dua variabel ini kita menggunakan yang namanya variabel itu variabel x dan y. Atau kalau kita lihat dulu secara umum, bentuk umum dari persamaan ini kira-kira seperti ini dia, ax tambah BY sama dengan C. Nah, ini dia satu persamaan, ya. Nah, kalau kita mau menelusuri ini, persamaan AX tambah BY sama dengan C, di mana ini X dan Y lah yang merupakan variabel yang mau kita cari nilainya. Kemudian A dan B ini kita sebut bilangan koefisien, bilangan yang ada di depan dari variabel, kan? Lalu C-nya itu adalah bilangan tetap atau bilangan konstanta. Nah, tadi dikatakan sistem itu digabungkan ada beberapa persamaan. Nah, sekarang persamaan itu yang digabungkan boleh berbeda. Mungkin nanti yang kita gabungkan persamaan linear dengan linear. Nah, ini tentunya adalah persamaan linear, ya, yang saya buat. Atau mungkin nanti bisa jadi satu persamaan linear, satu persamaan kuadrat, atau kemungkinan ketiga dua-duanya persamaan kuadrat. Nah, jadi nanti itu yang tiga jenis itu akan kita bahas satu persatu. Tapi supaya lebih jelas, mungkin waktu kita sekarang kita sempat membahas ketiga-tiganya, kita fokuskan dulu terhadap sistem persamaan linear dengan linear, ya. Jadi nanti ada dua persamaan linearnya, kita cari nilai yang merupakan variabelnya, ya. Nah, misalnya persamaan kedua boleh kita buat misalnya Px tambah Qy sama dengan R, ya. Nah, ini juga Pq adalah bilangan koefisien, X dan Y adalah bilangan variabel, R bilangan konstanta. Nah, jadi dari sini, dari kedua persamaan ini, tentu nanti kita cari berapakah nilai X, tentu memenuhi terhadap kedua persamaan. Berapakah nilai Y memenuhi terhadap kedua persamaan. Nah, namun sebelum kita mencari nilai yang dimaksud sebagai penyelesaian dari persamaan ini,
sebelum kita mencari hasilnya berapa penyelesaiannya, dengan melihat nilai-nilai dari bilangan koefisien dan bilangan konstantanya, bisa kita tentukan bentuk penyelesaiannya. Karena tentunya dari persamaan linear ini, sistem persamaan linear ini, ada nanti 3 jenis penyelesaian. Jadi boleh kita lihat sebelum kita cari nilai penyelesaiannya, apakah dia ada satu penyelesaian, apakah hingga penyelesaian atau tidak ada penyelesaian. Boleh kita lihat misalnya, kita lihat antara P per Q bagaimana dengan B per Q, ya. Jadi kalau antara ini tidak sama dengan A per P tidak sama dengan B per Q, maka inilah yang memiliki satu penyelesaian. Satu penyelesaian, ya. Artinya satu X-nya, satu Y-nya, ya. Mungkin yang kedua, kemungkinan kedua, kalau dia A per P sama dengan B per Q, maka ini tentu memiliki, ini tidak memiliki penyelesaian. Tidak ada penyelesaian. Tidak ada penyelesaian. Ya. Lalu yang kemungkinan ketiga, A per P sama dengan B per Q sama dengan C per R, maka ini adalah tak terhingga penyelesaian. Ya, itu dia. Jadi boleh nanti sebelum kita cari nilai himpunan penyelesaiannya, tentukan dulu ini. Kalau memang gak ada dia penyelesaian, ngapain dicari HP-nya kan? Atau tak hingga, ngapain dicari? Jadi yang kita cari tentu hanya yang apabila A per P tidak sama dengan B per Q. Nah kemudian seandainya, supaya lebih jelas, kita mau melihat kenapa dia ada satu penyelesaian, ada tak hingga, ada yang tidak ada penyelesaian. Itu boleh kita lihat dari gambar atau grafik dari persamaan linear ini. Tentu kalau dia persamaan linear, kita tahu bahwa grafiknya atau gambarnya adalah merupakan garis lurus kan. Nah, jadi kalau kita lihat dalam gambarnya, yang nomor 1 ini, yang ada satu penyelesaian, kira-kira seperti ini dia. Inilah misalnya gambar dari persamaan garis yang pertama. Ini misalkan gambar dari persamaan kedua. Maka yang dimaksud dengan HP-nya itu atau himpunan penyelesaiannya itu adalah yang ini, X, Y. Perpotongan antara kedua garis itu. Itulah dia yang mau kita cari HP-nya, himpunan penyelesaiannya. Nah, kalau yang tidak ada penyelesaian, ini berarti yang garisnya atau kedua garis itu adalah sejajar. Bisa saja misalnya kita contohkan seperti ini, sejajar. Jadi tidak ada pertemuannya. Maka tentu enggak ada penyelesaian. Nah, yang ketiga, yang ini tak hingga penyelesaian, berarti kedua garis itu berimpit atau dempet ya. Seolah-olah kita lihat satu, padahal dia udah dua garisnya itu berimpit dia. Maka tentu semua garis ini adalah merupakan penyelesaian. Nah, itu dia ya anak-anak kami. Jadi supaya lebih jelas, lihat dulu nanti bilangan-bilangan koefisien dan konstantanya. Ya. Lanjut. Oke, sekarang supaya lebih jelas, kita masuk ke contoh. Kita lihat dulu soal yang pertama, misalnya seperti ini. Tentukanlah himpunan penyelesaian dari persamaan sistem persamaan 3Y sama dengan 21 kurang 5X. Persamaan kedua adalah 4X tambah 2Y sama dengan 16. Nah ini anak kami, kita lihat berapakah himpunan penyelesaiannya. Tadi Bapak katakan sebelum kita cari HP-nya, lihat dulu bilangan koefisien dan konstantanya. Tapi sebelum kita melihat itu,
karena ini tadi belum sesuai dengan bentuk umum, maka ada baiknya ini kita samakan dulu dengan bentuk umumnya. Ini boleh kita buat menjadi tentunya ini 3Y sama dengan, boleh ini kita buat supaya lebih jelas sama dengan bentuk umumnya. 3Y sama dengan Oke, anak-anak kami, jadi ini kita rubah dulu ini ke bentuk umum supaya sama dia. Maka ini boleh kita buat menjadi 3Y tambah 5X sama dengan 21. Itu sama kan? Lalu ini juga boleh kita buat menjadi 2Y tambah 4X sama dengan 16. Sekarang dari sini kita lihat dulu, tentunya ini adalah A-nya 3, B-nya 5, C-nya 21 yang persamaan kedua, P-nya 2, Q-nya 4, R-nya 16. Maka kita lihat A per P tentu 3 per 2 dengan 5 per 4. Maka ini tentu tidak sama dia kan? Maka dari sini bisa kita pastikan bahwa sistem persamaan ini memiliki satu penyelesaian, ya. Maka berapakah penyelesaiannya akan kita lihat. Nah, cara mencari penyelesaian dari sebuah sistem persamaan linear itu boleh kita lakukan dengan beberapa cara, beberapa metode. Boleh pertama dengan eliminasi, boleh dengan substitusi, boleh dengan gabungan antara eliminasi dengan substitusi, dan boleh juga langsung menggambar grafiknya seperti yang udah kita jelaskan tadi. Nah, sekarang biasanya kita menyelesaikan ini dengan gabungan. Pertama kita eliminasi dulu, setelah itu substitusi ke persamaan yang salah satu persamaan, ya. Maka dari sini ini boleh kita substitusi, eliminasi. Ini boleh kita buat misalnya menjadi, terserah kita mau yang ini ya. Ya, yang ini ya kita ambil yang sudah kita rubah tadi. Ini kita tentu supaya boleh hilang salah satu variabel, maka ini harus kita misalnya kita hilangkan yang Y supaya lebih gampang, maka tentu ini kali 2, ini kali 3, sehingga ini menjadi 6Y tambah 10X sama dengan 42. Kemudian ini kali 3, 6Y tambah 12X sama dengan 48, ya. Ya. Lalu tentu hilang, ini supaya hilang Y, tentu ini kita kurang, maka ini menjadi minus 2X sama dengan minus berapa ini? 6, ya. Sehingga X sama dengan min 6 per min 2 sama dengan 3 kan. Nah, sekarang variabel X-nya sudah kita peroleh 3. Tentu untuk mencari variabel Y supaya lebih cepat, ini kita substitusi ke salah satu persamaan ini. Boleh ke persamaan pertama, boleh ke persamaan kedua. Misalnya kita ambil persamaan yang pertama, ya. 3Y tambah 5X sama dengan 21. 3Y tambah 5 dikali 3 sama dengan 21. Maka 3Y sama dengan 21 dikurang 15. 3Y sama dengan 21 kurang 15 dapat 6, ya. Nah, maka Y kita peroleh 2. Maka dari sini kita peroleh himpunan penyelesaiannya adalah X, Y, yaitu 3,2. Nah, inilah yang dimaksud anak-anak kami himpunan penyelesaiannya, ya. Artinya bahwa 3,2 ini kita masukkan ke setiap persamaan itu akan benar, ya. Boleh kamu uji, pasti kedua-dua persamaan itu benar. Nah, ini contoh yang pertama kita buat untuk lebih jelas. Boleh kita nanti masuk lagi ke
soal-soal yang berupa soal cerita, tapi berhubung waktu kita mungkin terbatas, maka sampai di sinilah dulu soal-soal berikutnya. Kami harap anak-anak kami bisa mencoba supaya lebih paham. Oke, akhir kata sampai di situ yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.